Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Satya Gautam, kelas 11 IPS 2. Saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna. 1. Iklim. Perbedaan faktor-faktor iklim berupa suhu, curah hujan, kelembapan, dan angin. 2. Tanah. Keadaan tanah berupa humus tanah, ukuran butir tanah atau tekstur, kandungan mineral, hara atau mineral organik, air tanah, dan kandungan hara. 3. Fisiografi. Tinggi rendahnya permukaan bumi mempengaruhi pola penyinaran matahari atau faktor fisiografi. 4. Biotik. Aktivitas manusia yang mengubah benteng alam. Sebagai contoh, tanah tandus diubah menjadi hutan, hutan diubah menjadi area pertanian. Manusia mampu melestarikan hewan dan tumbuhan dengan teknologi modern. Sebagai contoh, pencangkokan, mutasi gen, dan kawin silang. B. Persebaran flora Indonesia. Hutan di Indonesia dapat dibedah menjadi 3 wilayah sebagai berikut. 1. Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian barat termasuk dalam wilayah iklim AF atau tropis basah yang memiliki curah hujan rata-rata 60 mm per bulan. Di wilayah ini terdapat hutan hujan tropis dengan ciri-ciri antara lain: A. Pohon-pohonnya besar, tinggi, dan berdaun lebar. B. Banyak terdapat tumbuhan merambat. C. Banyak terdapat tumbuhan epit atau pakis dan anggrek. 2. Indonesia bagian tengah. Wilayah Indonesia bagian tengah termasuk dalam wilayah iklim AM atau tropis sedang yang memiliki curah hujan kurang dari 60 mm per bulan dan rata-rata curah hujan tahunan lebih rendah dari wilayah iklim AF. Di wilayah ini terdapat hutan musim dengan ciri-ciri antara lain: A. Ketinggian pohon lebih rendah daripada hujan tropis. B. Daun tumbuhan gugur pada musim kemarau. C. Tumbuhan mulai bertunas dan tumbuh lebat pada musim hujan. 3. Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur termasuk wilayah iklim AW atau tropis kering yang memiliki curah hujan kurang dari 60 mm per bulan dan rata-rata curah hujan tahunan lebih rendah dari wilayah iklim AM. Di wilayah ini terdapat hutan sebaran dengan ciri-ciri antara lain: A. Terdapat pada rumput. B. Semak belukar. C. Pohon rendah. C. Persebaran fauna Indonesia. Fauna Indonesia dikelompokkan menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. 1. Indonesia bagian barat. Hewan yang terdapat di wilayah ini mirip dengan hewan di benua Asia. Beberapa contoh hewan di Indonesia bagian barat yaitu: 1. Harimau terdapat di Jawa, Madura, dan Bali. 2. Beruang terdapat di Sumatera dan Kalimantan. 3. Gajah terdapat di hutan Sumatera. 4. Banteng terdapat di Sumatera dan Jawa. 5. Orang hutan siamang awa terdapat di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Tafir terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Kera gibbon terdapat di Sumatera dan Kalimantan. 2. Indonesia bagian tengah. Hewan-hewan yang terdapat di wilayah ini bersifat khas dan berbeda dengan hewan di Indonesia bagian barat dan timur. Contoh hewan Indonesia bagian tengah yaitu: A. Biawak dan komodo terdapat di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. B. Anoa terdapat di Sulawesi. C. Babi rusa terdapat di Sulawesi bagian barat Kepulauan Maluku. D. Burung maleo terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Singa. 3. Indonesia bagian timur. Hewan-hewan di wilayah ini mirip dengan hewan di benua Australia. Beberapa contoh hewan di Indonesia bagian timur yaitu: A. Kanguru pohon terdapat di Pulau Papua. B. Tikus bergantungan dan musang bergantungan terdapat di Maluku sebelah timur dan Pulau Papua. C. Burung kasuri terdapat di Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan Pulau Serum. D. Burung kakak tua berjambul merah dan berjambul putih terdapat di Maluku. D. Persebaran flora dunia. Persebaran flora dunia dibedakan menjadi 7 kelompok, yaitu hutan hujan tropis, hutan gugur, taiga, padang rumput, sabana, gurun, tundra. 1. Hutan hujan tropis. Ciri-cirinya: A. Terdapat beratus-ratus tumbuhan yang berbeda. B. Cukup mendapat air sepanjang tahun. C. Pohon-pohon utama memiliki tinggi 20-40 meter. D. Cabang-cabang pohon membentuk kanopi. E. Dasar hutan gelap. F. Suhu sepanjang rata-rata 25 derajat Celcius. G. Terdapat di Indonesia, Australia bagian utara, Afrika Tengah, Amerika Tengah, Papua bagian timur. 2. Hutan gugur. Ciri-cirinya: A. Curah hujan sepanjang tahun antara 750 sampai 1000 mm per tahun. B. Adanya musim dingin dan musim panas. C. Tumbuhan di daerah ini menggugurkan daun jelang musim dingin. D. Sejak musim gugur hingga musim semi, pertumbuhan menahun terhenti. E. Jarak antar pohon tidak terlalu rapat. F. Jumlah spesiesnya sedikit, antara 10 sampai 20 spesies tumbuhan. 3. Sabana. Ciri-cirinya: A. Padang rumput yang diselingi oleh pohon-pohon tinggi yang tumbuh menyebarkan jarang. B. Kelembapan udara rendah. 4. Taiga. Ciri-cirinya: A. Terdiri atas spesies tumbuhan yang daunnya berbentuk seperti jarum. Contoh pohon: Spruce, Eider, Beech, Juniper. C.
terdapat di belahan bumi utara, Siberia, Rusia, Kanada Tengah, Jepang Utara. Masa pertumbuhan tanam ini pada musim panas antara 3 sampai dengan 6 bulan. 5. Padang rumput. Ciri-cirinya: A. Terdapat di daerah tropis hingga subtropis. B. Curah hujan berkisar antara 250 sampai 500 mm per tahun. Pada beberapa wilayah curah hujan mencapai 1000 mm, tetapi turun tidak terlalu. D. Tumbuhan sulit mendapatkan air. E. Contoh vegetasi adalah rumput bluestem, Indian grass, buffalo grass, dan grama. 6. Gurun. Ciri-cirinya: A. Terdapat di daerah tropis berbatasan dengan padang rumput. B. Semakin ke arah gurun kondisinya semakin gersang. C. Curah hujan rendah atau di bawah 250 mm per tahun. D. Sinar matahari sangat terik. E. Pada musim panas suhu dapat melebihi 40 derajat Celcius. F. Albedo atau suhu harian sangat besar. 7. Tundra. Ciri-cirinya: terletak di belahan bumi utara atau kutub utara. B. Mengalami musim dingin yang panjang dan gelap. C. Mengalami musim panas yang panjang dan terang. D. Dapat mengalami kegelapan berbulan-bulan. E. Tidak ada pohon tinggi. F. Tumbuh berbentuk pendek seperti semak. G. Contoh vegetasi adalah saffron dan lichens. H. Tumbuhan semusim berbunga dengan berwarna mencolok. E. Persebaran fauna dunia. Wilayah persebaran fauna di bagian di 6 yaitu wilayah Nearctic, Neotropik, Flartic, Oriental, Australis, Ethiopia. 1. Wilayah Nearctic. Wilayah Nearctic meliputi Amerika Utara dan Greenland. Hewan yang terdapat di wilayah Nearctic antara lain beruang coklat, berang-berang, elang, bondol, salamandar, bison, karibu, dan kalkun. 2. Wilayah Neotropik. Wilayah neotropik meliputi Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Hewan yang terdapat di wilayah neotropik antara lain kukang, armadillo, alpaca, kelelawar penghisap darah, orangutan, siamang, terenggiling, menjangan, ilama, tapir, ikan arapaima, dan ular anaconda. 3. Wilayah Australis. Wilayah Australis meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, dan Maluku. Contoh hewan yang terdapat di wilayah Australis antara lain kanguru, platypus, koala, cendrawasih, burung kiwi, wallaby, buaya, dingo, burung penghisap madu, burung emu, dan kasuari. 4. Wilayah Oriental. Wilayah Oriental meliputi benua Asia beserta pulau-pulau di sekitarnya seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Sri Lanka, dan Filipina. Contoh fauna yang terdapat di wilayah Oriental antara lain harimau, orangutan, badak betulan satu, macan tutul, beruang mudu, babi hutan, dan gajah. 5. Wilayah Pleiadic. Wilayah Pleiadic meliputi hampir seluruh daratan Eurasia sebagai daerah Himalaya, Afghanistan, Afrika, Inggris, dan Jepang. Contoh hewan yang terdapat di wilayah Pleiadic antara lain lynx, landak, macan tutul salju, rusa kutub, panda, serigala, bison. 6. Wilayah Ethiopian. Wilayah Ethiopian meliputi hampir seluruh Afrika, Madagaskar, dan daratan Arab bagian selatan. Hewan yang terdapat di wilayah Ethiopian antara lain gorila, sifanes, burung unta, kuda nil, zebra, zerafa, keldai, babon, dan gazelle. F. Pelestarian flora dan fauna. Konsep flora dan fauna dibagi menjadi dua bagian pengelolaan, yaitu kawasan suaka alam atau KSA dan kawasan pelestarian alam atau KPA. 1. Kawasan suaka alam. A. Cagar alam. Cagar alam adalah KSA yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan atau keunikan jenis tumbuhan dan atau keanekaragam tumbuhan beserta gejala alam dan ekosistemnya yang memerlukan upaya pelindungan dan pelestarian agar keberadaan dan perkembangan dapat berlangsung secara alami. Contohnya, 1. Cagar alam Bukit Bungkuk, Kampar Riau atau Kuning Meranti Durian Hutan. 2. Pulau Bogor, DKI Jakarta atau Melinjo, Ketapang, dan Asam. 3. Batuku, Buleleng, Bali atau Cemalang, Gesang, Semarang, Pandak, Kepelan. B. Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah KSA yang mempunyai kekhasan atau keunikan jenis satwa liar dan atau keanekaragam satwa liar dan atau keanekaragaman satwa liar yang untuk kelangsungan hidup memerlukan upaya pelindungan dan pembinaan terhadap populasi habitatnya. Kawasan pelestarian alam. A. Taman Nasional. Taman Nasional adalah KPA yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,
menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. B. Taman hutan raya. Taman hutan raya adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan atau bukan jenis asli, dan atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. C. Taman wisata alam. Taman wisata alam adalah KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata, alam, dan rekreasi.